tersadar dan membuka kedua matanya dengan cepat. Ia merasakan tangan Mario yang hendak merambat naik ke arah dadanya, dan dengan refleks, Grace segera menahannya. Dengan gerakan cepat dan mantap, ia membalik posisi tubuhnya sehingga menghadap langsung pada Mario. Keduanya saling berpandangan dengan ekspresi wajah yang sama-sama sayu, mencerminkan kebingungan dan keintiman yang terjadi di antara keduanya. Grace menelan ludah, merasakan desiran yang tidak biasa merambat di seluruh tubuhnya. Sensasi itu membuatnya merasa berdebar-debar dan tak bisa menahan getaran emosi yang terus mengalir di dalam dirinya. Mata mereka saling bertemu, saling terperangkap dalam keheningan yang syarat dengan makna. Ada kehangatan yang terasa di antara keduanya, menyatu dalam kebingungan dan keinginan yang tak terucapkan. Kedua hati yang saling berdebar, mencari kepastian dan kejelasan di antara kekosongan yang tercipta. Grace merasakan sentuhan Mario yang begitu hangat, begitu dekat, namun juga begitu jauh. Ada getaran yang mengalir di antara keduanya, menciptakan keintiman yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Mereka saling memahami tanpa perlu bicara, merasakan kehadiran satu sama lain dengan intensitas yang tak terungkapkan. Momen itu, di antara mereka berdua, menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Sebuah titik di mana kebersamaan, keintiman, dan keinginan bersatu dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan di dalam pandangan mereka yang sayu, tergambar kepastian bahwa takdir telah mempertemukan mereka untuk saling melengkapi dan menciptakan kisah cinta yang abadi. Aku sudah selesai. Sebaiknya kita berangkat sekarang, ucap Grace dengan suara pelan, menciptakan suasana yang sedikit gugup di antara keduanya. Mario terus memandang lekat pada wajah Grace. Ia pikir Grace mungkin akan marah atau bahkan menampar wajahnya karena tindakan berani yang tadi dilakukannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, wanita itu terlihat gugup dan agak salah tingkah di hadapannya. Mario berdehem pelan, berusaha menormalkan suara serta tenggorokan yang terasa mengering akibat keheningan yang terjadi di antara mereka. Ia merasa sedikit canggung namun berusaha untuk tetap tenang dan mengatasi situasi yang ada. Ayo, ajak Mario dengan suara lembut, sembari mengulurkan tangan kanan dan menjangkau pinggang ramping Grace. Dan lagi, wanita cantik itu tidak menolak, membuat Mario tersenyum dalam hati. Rasa lega dan bahagia menyelimuti hatinya saat ia merasakan kehangatan tubuh Grace yang begitu dekat dengannya. Mereka berdua bergerak bersama, menuju pintu keluar dengan langkah yang serasi dan penuh keintiman. Di dalam keheningan yang menyelimuti mereka, terasa ada kehangatan dan kebersamaan yang begitu nyata. Mario merasa hatinya dipenuhi oleh perasaan yang sulit untuk dijelaskan, namun ia tahu bahwa saat itu adalah saat yang berharga, di mana ia dan Grace saling memahami dan saling melengkapi satu sama lain. Beberapa menit berlalu, Mario dan Grace akhirnya sampai di lantai dasar hotel. Mereka melangkah bersama-sama menuju sebuah mobil yang telah bersiap mengantar mereka ke tempat pesta yang diselenggarakan. Mario membuka pintu mobil untuk Grace, membiarkan wanita itu masuk lebih dulu. Dengan sigap, Mario segera menyusul dan mengambil posisi di samping Grace, menciptakan suasana yang penuh kehangatan di dalam mobil. Tak berselang lama, kendaraan itu mulai melaju pelan meninggalkan pelataran hotel, menuju tempat pesta yang telah lama dinanti. Suasana di dalam mobil terasa hangat dan nyaman, dihiasi senyum dari Mario dan Grace yang saling berbagi keintiman dan kebersamaan. Mereka saling bertatapan dengan pandangan penuh arti, komunikasi tanpa kata yang mengungkapkan perasaan yang sulit dijelaskan. Kebersamaan di dalam mobil tersebut menjadi momen yang tak terlupakan, di mana Mario dan Grace merasakan kehadiran satu sama lain dengan begitu kuat dan nyata. Perjalanan menuju tempat pesta terasa singkat namun penuh makna, diisi dengan percakapan ringan dan tawa yang tak terduga. Momen-momen seperti membekas ini menjadi kenangan indah yang akan terus di hati keduanya. Mengukir cerita yang tak terlupakan di dalam ingatan mereka, selama 20 menit, Mario dan Grace menikmati perjalanan menuju tempat tujuan. Mereka akhirnya tiba di sebuah hotel berbintang yang terlihat begitu mewah dan megah.
Cahaya lampu-lampu sorot yang memancar dari bangunan hotel tersebut memberikan kesan kemegahan dan kemewahan yang terpancar dari setiap sudutnya. Mobil berhenti di depan pintu masuk hotel, dan petugas valet dengan sigap membuka pintu untuk mereka. Mario memberikan senyum ramah kepada petugas valet tersebut sebelum mengulurkan tangannya untuk membantu Grace keluar dari mobil. Wanita itu keluar dengan anggun, memamerkan kecantikannya di depan pintu masuk hotel yang begitu megah. Mereka berdua melangkah masuk ke dalam hotel dengan langkah yang pasti dan penuh percaya diri. Suasana di dalam hotel terasa begitu mewah dan elegan, dihiasi dengan dekorasi yang indah dan nuansa yang hangat. Mario dan Grace merasa seperti pasangan yang tengah mengalami petualangan romantis di tengah kemewahan yang terpancar dari sekeliling mereka. Dan tak berselang lama, Mario dan Grace langsung disambut hangat oleh pemilik acara, yaitu mitra bisnis dari Addison Corporation. Mereka disambut dengan senyuman ramah dan ucapan selamat datang yang penuh keramahan, menciptakan suasana yang hangat di tengah kemewahan hotel yang megah. Kehadiran pemilik acara, bersama dengan para tamu undangan lainnya, menambahkan nuansa kegembiraan dan antusiasme di dalam ruangan. Mario dan Grace merasa dihargai dan dihormati atas kehadiran mereka, yang ditandai dengan sambutan yang hangat dan penuh keceriaan. Mitra bisnis dari Addison Corporation memberikan sapaan hangat kepada Mario dan Grace, mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka di acara tersebut. Mereka merasa dihormati dan dianggap penting, sehingga suasana kebersamaan di acara tersebut semakin terasa istimewa dan berkesan. Menit berlalu, Mario dan Grace berdiri di antara beberapa kolega bisnis yang dekat dengan Mario. Tidak lama kemudian, seorang staf layanan menyajikan minuman. Mario dan Grace mengambil gelas panjang bertangkai yang berisi anggur merah yang elegan. Mereka menikmati setiap tegukan anggur tersebut dengan penuh kesantunan dan kenikmatan, sambil terus berbincang dengan santai dengan rekan-rekan bisnis mereka. Tiba-tiba Mario bersuara di samping Grace. "Kau sedang mencari siapa, HM?" Tanyanya saat ia melihat ekspresi wajah wanita itu penuh kebingungan. Keningnya berkerut dalam usahanya mencari seseorang di antara kerumunan. Grace, tersentak, menoleh ke arahnya dengan tatapan heran. Aku mencari Tuan Axel." "Aku tidak melihatnya," jawab Grace sambil mengalihkan pandangannya pada Mario. "Apakah kamu melihatnya?" lanjutnya bertanya. Kali ini menatap langsung pada pria itu, Mario mendesah kasar, merasa sedikit tidak suka saat mengetahui Grace terlalu memperhatikan keberadaan Axel. "Rio." Grace menatap tajam pada Mario, dahi sedikit berkerut menandakan kebingungan atas sikap pria itu. "Tidak, aku tidak melihatnya. Lagi pula, mengapa kau terus mencarinya, HM?" "Axel bukan anak kecil seperti Arvin, Grace," ujar Mario dengan suara yang terdengar agak berat. Sontak, ekspresi bingung terpancar di wajah Grace. Mario memahami raut wajah bingung yang terpancar dari wanita itu. "Kenapa setiap sedikit waktu kau mencarinya, HM?" "Kita datang ke sini untuk menikmati pesta dan menghargai peserta, bukan untuk terus mengintai Axel meskipun dia atasanmu," lanjut Mario dengan sedikit nada sarkasme dalam ucapannya. Perasaan cemburu yang tidak disadari mulai muncul di benak Mario, meskipun ia berusaha keras untuk menyembunyikannya. Suasana di antara mereka menjadi sedikit tegang, namun Mario berharap agar mereka bisa kembali menikmati acara pesta dengan suasana yang hangat dan menyenangkan. Tapi sepertinya wanita itu sudah terlanjur kesal padanya. Dengan wajah kesal, Grace menatap tajam Mario. Dalam benaknya, dia memikirkan betapa ia ingin menyiram minuman yang tengah dipegangnya ke wajah Mario, ditandai dengan ekspresi kesalnya terhadap sikap ambigu pria itu. Namun, di tengah kerumunan ini, Grace memilih untuk tetap berpikir jernih. Meskipun hatinya mencelos, dia menahan diri, tidak ingin menunjukkan ketidakberdayanya dengan membalas sikap kurang ajar Mario di depan semua orang. Namun, kekesalan yang terpendam akhirnya membuatnya merasa perlu menjauh dari Mario. Dengan langkah mantap, Grace meninggalkan pria itu di tengah pesta, dengan niat mencari kesenangan lain untuk mengalihkan pikirannya dari insiden tersebut. "Grace,
panggil Mario dengan nada getir, berniat untuk mengejar wanita itu. Namun, langkahnya terhenti tiba-tiba ketika salah satu rekan bisnisnya menahannya dengan penuh antusiasme, mengajaknya untuk berbincang-bincang tentang topik yang mendesak. Meskipun ia merasa terpanggil untuk mengejar Grace, Mario merasa terikat oleh kewajiban profesionalnya. Dengan berat hati, ia urung mengejar wanita yang ia panggil dengan kegelisahan di hati, membiarkannya menjauh darinya dalam keramaian pesta yang semakin riuh. Sementara itu, Grace melangkah dengan mantap menuju toilet. Begitu masuk, ia bergerak langsung ke wastafel untuk mencuci tangan. Saat mata bertemu dengan cermin di depannya, pantulan wajahnya tampak jelas di sana. Klik, tiba-tiba, Grace tersentak mendengar suara samar dan getaran ringan dari gelang yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Ia melirik ke arah gelang dan melihat cahaya biru menyala dari sana. Dahi Grace berkerut, lalu dengan cepat, ia membawa tangan ke telinga untuk memeriksa alat komunikasi yang terpasang di sana. Dengan hati-hati, Grace menekan perangkat kecil tersebut. "Halo Grace." Suara berat seorang pria terdengar melalui alat komunikasi di telinganya. "Ya," jawab Grace sambil memastikan bahwa tidak ada yang mendengar percakapannya. Matanya memerhatikan sekeliling dengan cermat. "Kau di mana?" tanya pria itu. Grace menjawab, "Aku di toilet." "Kalau begitu, segera keluar dan kembali ke pesta." "Awasi Tuan Axel karena sepertinya Jesse mulai bergerak," ujar pria itu dengan serius. Pria tersebut adalah rekan kerja Grace di luar bidangnya sebagai sekretaris Axel. "Oke, aku akan segera ke sana." "Thanks," gumam Grace, lalu tanpa menunggu lama, ia meninggalkan toilet dengan langkah cepat menuju kembali ke tengah kerumunan pesta. Setelah beberapa saat berlalu, Grace kembali bergabung di tengah kerumunan pesta. Ia berdiri dengan anggun di tengah kerumunan, sesekali memperhatikan sekeliling dengan waspada. "Grace." Suara sang rekan kembali terdengar melalui alat komunikasi di telinga Grace. Sahut Grace dengan deheman singkat, menunjukkan bahwa ia siap menerima instruksi selanjutnya. "Lihat ke belakang MU, Jesse berada di sana," ujar pria tersebut memberitahu. Ia juga hadir dalam pesta ini, bertugas mengintai dari kejauhan. Grace menoleh dan pandangannya langsung bertemu dengan sosok wanita yang bernama Jessie, yang sebelumnya telah dibahas olehnya dan rekan kerjanya. Jessie adalah mantan kekasih dari bosnya, Axel. Melihat Jessie membawa gelas berisi minuman menuju meja di mana Axel duduk, Grace segera mengambil langkah cepat. Dalam sekejap, tanpa disadari oleh Axel, Grace menjatuhkan tubuhnya di samping Axel sambil meraih gelas yang diletakkan Jessie di sampingnya. Tidak berpikir panjang, Grace membawa gelas itu menuju bibirnya dan meneguk cairan di dalamnya dengan mantap dan tanpa ragu. Axel tiba-tiba menoleh saat menyadari kehadiran sang sekretaris di sampingnya, memandang wanita itu dengan ekspresi bingung. "Maaf, saya haus," ucap Grace kepada Axel dengan nada santun, sambil memberikan senyuman tipis pada pria tersebut. "Jangan lupa tonton bab selanjutnya ya, terima kasih."